Gelombang serangan roket dari Brigade Al-Quds gempur wilayah Netivot, selatan Israel. Roket-roket itu pun dikabarkan berhasil membuat sirine di target gempuran berbunyi keras. Mengutip Palestine Chronicle pada 7 September, hal ini diumumkan sendiri oleh pihak tentara Israel dalam unggahan terbarunya. Perlu diketahui di awal, sayap militer Gerakan Jihad Islam itu mengumumkan bahwa mereka telah menembaki pemukiman Netivot. Persenjataan yang dipakai adalah dengan 2 roket. Adapun gempuran roket-roket itu bertujuan sebagai respons terhadap kejahatan musuh terhadap rakyat mereka. Lantas militer Israel memberikan pernyataan terbuka mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi 2 roket yang diluncurkan dari Gaza Tengah pada Minggu 7 September pagi waktu setempat. 2 roket itu disebut menuju daerah Netivot dan permukiman yang berdekatan dengan jalur tersebut tempat sirine dibunyikan. Tentara Israel mengatakan mereka mencegat 1 di antara roket, sementara roket lainnya jatuh di area terbuka. China mengaku siap melakukan kerjasama dengan internasional demi meredakan konflik Gaza. Juga resmi mendukung deklarasi New York yang peta jalannya didukung PBB menuju kenegaraan Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 7 September, hal ini diutarakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jianzhou, dalam jumpa pers pada 6 September 2025. Lebih tepatnya, Tiongkok telah mendukung deklarasi New York, di mana peta jalan yang didukung PBB menuju kenegaraan Palestina menegaskan kembali dukungannya untuk mengakhiri perang Gaza, juga meredakan krisis kemanusiaan di daerah kantong tersebut dan memajukan solusi 2 negara. Menegaskan bahwa posisi China adalah berkomitmen jangka panjang untuk menyelesaikan masalah Palestina melalui diplomasi, sehingga pihaknya menyatakan dukungan terhadap semua upaya yang mengarah pada penyelesaian politik. Juga berjanji untuk bekerja sama dengan komunitas internasional guna mengakhiri permusuhan di Gaza, sekaligus meredakan krisis kemanusiaan, memajukan solusi 2 negara, dan mencapai resolusi yang adil, langgeng, dan komprehensif untuk masalah Palestina. Raja Yordania Abdullah II menegaskan penolakannya terhadap rencana aneksasi Israel di wilayah tepi barat. Dirinya bahkan menyatakan kesiapan Yordania mengirimkan senjata ke Gaza sebagai bentuk dukungan bagi rakyat Palestina. Dikutip dari alarabia.com, pernyataan ini disampaikan oleh Raja Abdullah II saat berkunjung di Uni Emirat Arab pada Minggu 7 September 2025. Ia menekankan Yordania menolak dan mengecam keras segala bentuk upaya Israel untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka. Selain itu, Raja Yordania juga menolak rencana pemisahan antara Gaza dan tepi barat yang dinilai hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan. Dalam kesempatan itu, Raja Abdullah menyatakan kesiapan Yordania dalam mengirimkan bantuan termasuk senjata ke Gaza sebagai dukungan bagi rakyat Palestina. Sebagai informasi, Uni Emirat Arab telah memperingatkan langkah aneksasi merupakan garis merah bagi stabilitas kawasan di Timur Tengah. Lantas, pernyataan keras Yordania ini muncul setelah pejabat Israel kembali menggaungkan isu aneksasi sebagai respon terhadap pengakuan kenegaraan Palestina oleh sejumlah negara barat. Puluhan ribu orang membanjiri jalanan Brussels, Belgia, dan Madrid dalam aksi demonstrasi bertajuk Garis Merah untuk Gaza pada Minggu 7 September 2025. Massa membawa simbol solidaritas dan menyerukan langkah tegas pemerintah Eropa untuk menghentikan keterlibatan dalam genosida di Palestina. Massa dikabarkan membawa kartu merah sebagai simbol peringatan bagi politisi dan lembaga yang dianggap memfasilitasi kejahatan perang antara Israel terhadap Palestina. Penyelenggara menilai tindakan pemerintah Belgia pada 2 September 2025 lalu belum memenuhi kewajiban internasional. Mereka mendesak langkah tegas berupa embargo militer penuh terhadap Israel. Selain itu, Massa menuntut penghentian perdagangan senjata, kerjasama militer, hingga larangan investasi dan hubungan diplomatik yang mendukung pasukan Zionis. Aksi ini diorganisir oleh kelompok Solidaritas Internasional dengan dukungan lebih dari 200 organisasi lintas sektor.
Adapun kehadiran Serikat Pekerja, kelompok Yahudi, Palestina hingga organisasi keagamaan memperkuat pesan persatuan. Sebagai informasi, aksi demo ini melanjutkan pawai pertama bertajuk Garis Merah pada 15 Juli 2025 lalu yang diikuti 100.000 orang. Gelombang protes ini menegaskan solidaritas luas masyarakat Belgia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, Ammar al-Hakim, menilai agresi militer Israel terhadap Iran justru memperkuat posisi regional Teheran. Menurutnya, peran Iran kini semakin diakui di kalangan negara-negara Muslim. Dikutip dari tasnimnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh ulama Irak, Ammar al-Hakim saat bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran pada Minggu 7 September 2025. Ia menegaskan bahwa dunia Islam memuji sikap Iran dalam menghadapi agresi musuh yaitu Israel dan Amerika Serikat. Ulama Irak itu juga menyebut retorika Israel Raya, menegaskan kembali kebenaran pandangan Iran yang sejak lama menyebut Israel sebagai tumor kanker. Situasi ini membuat kawasan semakin waspada terhadap ambisi ekspansionis Tel Aviv. Di sisi lain, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Larijani, menegaskan Irak merupakan mitra strategis yang kuat dan sejalan dengan Iran. Ia menekankan pentingnya memperkuat hubungan kedua negara di tengah dinamika kawasan.